Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 5 SDIT Alam Biruni? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar daringnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa sebelum belajar. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita masih di tema 8. Tema 8-nya hari ini kita fokus yaitu belajar muatan pelajaran atau MUPEL IPS. Nah, MUPEL IPS di subtema 2 atau minggu kedua dari tema 8 kita. Nah, di pembelajaran IPS pada hari ini yang akan kita pelajari itu adalah jenis usaha ekonomi masyarakat. Nanti jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat ini ada 2. Yang pertama itu jenis usaha perorangan, yang kedua itu jenis usaha kelompok. Jenis usaha ekonomi perorangan, contohnya yang pertama ada usaha pertanian. Semuanya pasti sudah tahu ya usaha pertanian. Contohnya usaha ini memiliki modal dan lahan yang terbatas. Contohnya tegalan, sawah, dan bertani atau berkebun. Nih gambarnya ya. Tuh sawah, ada bertani atau berkebun. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, jenis yang kedua itu usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan ini juga termasuk jenis usaha ekonomi perorangan ya. Masing-masing artinya perorangan ini sendiri-sendiri, tidak bergabung dengan siapapun. Contohnya warung, pedagang kaki lima, pedagang pasar, pedagang keliling. Nah ini warung, ini pedagang kaki lima yang biasa kita temui di pinggir-pinggir jalan itu ya. Kemudian ini pedagang di pasar, dan ini pedagang keliling seperti Mas Bakso, somai, dan yang lainnya. Kemudian jenis yang ketiga itu adalah usaha industri. Nah, usaha industri, sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya kerajinan tangan berupa keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Jadi usaha industri yang dilakukan oleh perorangan itu biasanya industrinya di rumahan ya, bukan pabrik tapi di rumahan yang kecil-kecilan seperti souvenir, anyaman, mebel. Nah ini gambarnya itu tembikar ya. Nah keramik ya, anyaman, mebel tuh ya. Kemudian itu souvenir ya. Kemudian yang keempat, usaha jasa. Kita tahu usaha jasa ini ya tidak menjual barang, tapi apa yang dijual? Keterampilan, jasa. Ya nggak ada barangnya ya. Contohnya apa? Contohnya usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contohnya usaha salon, fotokopi, penjualan pulsa ya, bengkel, kemudian banyak ya, laundry misalnya, tukang sol sepatu, banyak sekali contohnya usaha jasa. Nah ini gambar-gambarnya, gambar contohnya. Oke baik. Nah itu tadi usaha ekonomi yang dikelola oleh perorangan. Sekarang kita masuk jenis usaha yang kedua, yaitu usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah ada apa aja? Yang pertama itu badan usaha milik negara atau kita singkat BUMN, kepanjangan dari badan usaha milik negara. BUMN adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau disingkat perum dan perseroan terbatas atau disebut PT. Contohnya PLN, Pertamina, KAI ya. Kemudian selain itu juga ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah,
yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya PLTD dan PDAM. Kemudian, nah ini gambarnya ya, itu Pertamina, PLN, Kereta Api, KAI itu ya, PLTD Merawang tuh ya, PDAM Tirta Bangka. Nah, yang ini yang dua ini adalah BUMD ya. BUMD artinya yang dikelola oleh daerah. Kita lanjut, contoh yang jenis yang kedua yaitu badan usaha milik swasta atau kita singkat BUMS. Nah, BUMS merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya itu dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS yaitu firma. Firma adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu atau dua orang yang saling mengenal. Contohnya layanan konsultasi hukum dan keuangan. Nih contohnya ya, firma. Kemudian ada persekutuan komanditer. Nah, persekutuan komanditer ya tadi. Contoh BUMS ya, yang pertama itu firma, yang kedua itu persekutuan komanditer. Apa itu? Persekutuan komanditer didirikan sekurangnya 2 orang. Anggota CV ada yang menjadi anggota aktif, yaitu yang memberikan modal sekaligus menjalankan usahanya, dan anggota pasif yaitu anggota yang hanya memberikan modal saja. Contohnya Azam dan Noval misalnya mendirikan CV bidang transportasi. Nah, dia bergabung, namanya juga jenis usaha kelompok. Jadi kalau kelompok itu terdiri dari lebih dari 1 orang, 2 orang, 3 orang yang punya usahanya. Kalau yang perorangan tadi cuman sendiri ya, punya sendiri masing-masing. Nah, kemudian Azam memberikan modal sekaligus menjalankan usahanya, maka Azam disebut sekutu atau anggota aktif. Sedangkan Noval hanya memberikan modalnya saja, maka Noval disebut sekutu atau anggota pasif. Nah, ini contohnya ya, CV Fajar Jaya. Banyak ya contohnya ya. Kemudian yang ketiga, contoh BUMS tadi, perseroan terbatas atau kita singkat PT. Jadi kita tahu ya, PT itu artinya kepanjangannya itu adalah perseroan terbatas. Nah, PT adalah usaha bersama yang modalnya itu berupa saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan mendapatkan keuntungan berupa dividen. Ya. Kemudian nah ini contohnya. PT Pelabuhan Indonesia 3 atau Persero tuh ya contohnya ya. Kemudian kita lihat lagi PT Pos Indonesia. Oke, kita lanjut. Kemudian ada BUMS itu juga ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi berdasarkan asas kekeluargaan. Ada koperasi konsumsi, koperasi konsumsi itu dia menyediakan barang konsumsi kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, minyak, peralatan rumah tangga, dan alat elektronik. Itu contohnya ya gambarnya. Kemudian ada koperasi sekolah. Nah, menyediakan apa koperasi sekolah? Alat-alat perlengkapan sekolah seperti buku, pulpen, pensil, dan penggaris. Itu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada koperasi simpan pinjam. Menyediakan layanan simpan pinjam. Koperasi ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya uang yang terkumpul dipinjamkan kepada anggota lainnya. Tuh ya. Oke. Kemudian ada koperasi produksi.
menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya, misalnya batik, tahu, tempe itu ya. Tuh, nah, gambarnya. Kemudian kita lanjut. Oke, alhamdulillah udah selesai pembelajaran IPS kita pada hari ini. Nah, ingat jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di Indonesia atau daerah sekitar kita itu ada dua. Yang pertama itu usaha ekonomi perorangan, yang kedua usaha ekonomi kelompok. Baik, alhamdulillah itu saja ya pembelajaran IPS kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, menggunakan masker ketika keluar, dan selalu mencuci tangan setelah beraktivitas di luar rumah. Baik, akhir kata Ibu Dian ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.